Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pembelajar yang berbahagia, yang mudah-mudahan tetap setia di channel Kang Dadang Irama. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas video pembelajaran berkaitan dengan mapel matematika dengan materi pokok cara menentukan kecepatan suatu benda. Para sahabat pembelajar, kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak waktu tertentu. Kecepatan itu dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Seperti ini ya. V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak yang ditempuh, kemudian T sama dengan waktu tempuh. Contoh satuan kecepatan kilometer per jam, meter per detik, sentimeter per detik. Satuan kecepatan itu dapat diubah menjadi bentuk lain dengan menggunakan hubungan antar satuan jarak dan waktu. Contoh yang pertama, kita lihat 1 km per jam sama dengan berapa meter per detik ya. Berarti 1 km kita akan rubah menjadi berapa meter, kemudian yang 1 jamnya kita rubah berapa detik. 1 km itu sama dengan 1000 meter, kemudian 1 jam sama dengan 3600 detik. Kita sederhanakan 1000 dibagi 200, kemudian 3600 juga dibagi 200, hasilnya 1000 dibagi 200 sama dengan 5, kemudian 3600 dibagi 200 sama dengan 18. Kita selesaikan 5 per 18, artinya 5 dibagi 18. 5 dibagi 18, kita mencari perkalian 18 yang menghasilkan 5. 18 kali 0, 0, kemudian 18 kali 1, 18. Yang mendekati adalah 18 kali 0. 18 kali 0 sama dengan 0, kemudian kita kurangi 5 dikurangi 0, hasilnya 5. Kita turunkan 0 di atas, beri tanda koma. Kita cari perkalian 18 yang menghasilkan 50. Tidak ada yang tepat 50, yang mendekati adalah 18 kali 2 sama dengan 36. 18 kali 2 sama dengan 36. Kemudian kita kurangi 50 dikurangi 36 sama dengan 14. Kita turunkan 0 lagi jadi 140. Kita cari perkalian 18 yang menghasilkan 140. Ada yang mendekati 18 kali 7 sama dengan 126. Kita kurangi hasilnya 14, turun 0 lagi, maka kita kali 7 lagi hasilnya 126. Berarti berikutnya juga akan sama. Sampai di sini kita lakukan pembulatan, yaitu 2 angka di belakang koma. Karena angka perseribuannya itu lebih dari 5, maka angka perseratusannya dinaikkan menjadi 8. Hasilnya adalah 0,28 meter per detik. Berikutnya kita masuk pada contoh yang kedua. 1 meter per detik sama dengan itu berapa kilometer per jam. Kita perhatikan dari meter kita rubah ke kilometer. Berarti naik 3 tangga, dekameter, hektometer, dan kilometer. Berarti 1 dibagi 1000. Kemudian dari detik kita rubah ke jam, berarti 1 detik dibagi 3600, ya.
Setelah itu kita rubah penulisannya 1/1000, kemudian tanda per itu kita rubah dengan tanda bagi seperti ini, kemudian 1/3600. Setelah itu kita selesaikan dengan, untuk menyelesaikan pembagian bilangan pecahan, kita selesaikan dengan cara perkalian. Hanya pecahan pembaginya kita rubah kedudukannya, yang semula penyebut jadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Jadi 1/1000 dikali 3600/1 dengan cara berikutnya, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 3600 sama dengan 3600, 1000 dikali 1 sama dengan 1000. Setelah itu kita sederhanakan, baik pembilang maupun penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama, ya. Jadi 3600 dibagi 100 sama dengan 36, 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini penyebutnya per 10 kita rubah dalam bentuk desimal saja, ya. Per 10 itu berarti satu angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 3,6 km per jam. Jadi 1 meter per detik sama dengan 3,6 km per jam. Berikutnya contoh yang ketiga, kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 60 km per jam. Maksudnya kecepatan 60 km per jam artinya dalam 1 jam mobil tersebut dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Pak Budi berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 25 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Budi tiba di kantor pukul 7.30 menit, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Kita selesaikan, kita lihat, hitung dulu masalah waktu. Waktu tempuh kita tentukan waktu sampai dikurangi waktu berangkat. 07.30 dikurangi 07 tepat sama dengan 30 menit. Nah, sekarang kita tentukan kecepatan rata-ratanya. Rumusnya kan kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Ya. Jarak yang ditempuh adalah 25 km. Waktu tempuhnya 30 menit. 30 menit itu sama juga dengan setengah jam. Begitu ya. Setengah jam. Sebab 1 jamnya kan 60 menit ya. Kalau 30 menit berarti setengah jam. Kita selesaikan. Bentuk ini kita rubah dengan bentuk seperti ini. 25 km pernya kita ganti dengan bagi. 25 dibagi 1/2. Kita ingat penyelesaian bilangan pecahan pembagian, ya, pembagian bilangan pecahan dengan cara kita rubah tanda baginya dengan kali, tapi bilangan pecahan pembaginya kita rubah kedudukannya. 2 yang semula penyebut jadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Jadi 25 kali 2/1. 25 kali 2 sama dengan 50, ya. 50 dibagi 1 sama dengan 50. Jadi 50 km per jam. Dalam artian 1 jam mobil itu dapat menempuh jarak 50 km, ya. Demikian para sahabat pembelajar, penjelasan ini mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik.